Selamat datang, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan pernikahan Felix Febiliano dan Paula Ellen Junifer Yolanda Ngare. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira di dalam perayaan kasih ini. Pastor Antonius Iwan OSC yang terhormat, seluruh keluarga Paulus Tarino dan Windes Tail Ari hendak mengantar Felix Febiliano dan Paula Ellen Yolanda Ngare memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Saya mendeciki saudara-saudari dengan air suci ini sebagai lambang embun surgawi. Semoga rahmat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa di surga menyucikan saudara sekalian agar pantas menghadapnya. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Berbahagia, bergembira, tiba saatnya berserah setia. Berbahagia, bergembira, cinta bersinar bagai cahaya. Raja badai
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kedua mempelai Billy dan Ellen datang ke gereja dengan permohonan agar cinta kasih mereka berdua dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara dan saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, sebagaimana yang kita imani bahwa sakramen adalah tanda kehadiran Tuhan yang sungguh akan berkenan untuk hadir mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Sebagaimana juga yang kita imani bahwa Allah senantiasa hadir di dalam setiap pilihan hidup manusia, termasuk di dalam perayaan pernikahan, menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Bagi saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di dalam perayaan ini. Pernikahan ini akan dilaksanakan menurut tata cara gereja Katolik. Kami memohon dukungan doa Anda selama perayaan suci ini. Maka saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri pernikahan yang suci dan agung ini. Marilah kita berdoa. Allah, pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah dalam cinta kasih seperti Kristus telah mencintai kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Hendaknya kamu tunduk satu kepada yang lain karena hormat kepada Kristus. Para istri hendaknya taat kepada suaminya seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suamilah kepala atas istri, sebagaimana Kristus kepala atas gereja. Dialah penyelamat tubuhnya, dan sebagaimana gereja taat kepada Kristus, begitupun istri
hendaknya taat kepada suaminya dalam segala hal. Suami hendaknya mencintai istrinya sebagaimana Kristus mencintai gereja. Ia menyerahkan diri bagi gereja untuk menguduskannya dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan. Dengan demikian, Kristus memperlihatkan gerejanya mulia, tak bercela, tanpa kerut dan cacat lain, tetapi kudus murni. Begitu pula suami harus mencintai istrinya seperti dirinya sendiri, karena yang mencintai istrinya mencintai dirinya sendiri. Tak seorang pun pernah membenci tubuhnya. Sebaliknya, ia memelihara dan menjaganya seperti Kristus terhadap gereja. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Karena itu, pria harus meninggalkan ibu bapa dan mengikatkan diri pada istrinya, dan keduanya akan bersatu padu jiwa raganya. Rahasia yang diwahyukan ini sungguh agung. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan gereja. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kristus melimpahi hatimu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, orang-orang Farisi datang kepada Yesus hendak mencobai Dia. Mereka bertanya, "Bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Allah yang menciptakan manusia pada awal mula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Allah berfirman, karena itu pria akan meninggalkan ibu bapanya dan mengikatkan diri pada istrinya, dan keduanya akan hidup bersatu padu jiwa raganya. Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu saja. Sebab itu, yang telah disatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Billy, Ellen, bagaimana rasanya kalian masuk ke dalam gereja? Yang pertama, tegang Romo. Jujur tegang. Tegang? Tegang. Iya, deg-degan, Romo. Ellen? Deg-degan. Deg-degan? Deg-degan. Masih deg-degan? Berdebar-debar? Kenapa? Asing dengan gereja? Bill? Merasa asing dengan gereja? Bagaimana Bill? Kenapa Romo, sorry? Merasa asing dengan gereja? Tidak. Hawanya aja beda Romo. Hawanya beda? Iya, beda seperti pada misa pada umumnya. Berbeda seperti saat misa? Iya. Ya. Kenapa bedanya? Kalau misa bisa main HP? Enggak. Atau sekarang bedanya karena kalian ada berdua di depan dan Seperti orang tua ada di belakang kalian, umat yang lain ada di belakang kalian, dan kalian di depan berdua. mungkin seperti itu ya Romo. Seperti itu. Sehingga merasa Tegang aja deg-degan. Romo. Iya, deg-degan. Merasa aneh juga. Jadi, masih mau melanjutkan? Ya, lanjutin. Lanjutin lah Romo. Masih mau melanjutkan? Ya, Lanjutkan, Romo. Baik. Melanjutkan untuk memutuskan untuk menikah. Ya Romo. Jadi tidak berubah pikiran, Tidak Romo. sehingga sungguh apa yang kemudian diniatkan oleh kalian. Jadi saya memang tahu apa yang kemudian kalian gulati selama beberapa waktu sebelum berjalan ke depan altar ini. Sehingga sungguh dengan bulat hati, sungguh mau mengikrarkan janji nikah di depan altar, di depan saya juga saksi, orang tua juga kalian adalah saksi, dua saksi yang kalian pilih juga saksi, umat yang hadir di sini pun saksi, bahwa kalian sungguh mau mengungkapkan dan mengucapkan janji pernikahan di depan altar, saling mengucapkan janji bahwa kalian mau menjadi suami, mau menjadi istri. Artinya bahwa kalian itu mau menyatukan diri kalian berdua, mau menyatukan cinta kasih kalian berdua di hadapan Tuhan, dan juga pasti ada tanggung jawab yang mengikuti ketika kalian sudah berjanji kepada pasangan dan kepada Tuhan sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sangat familiar dengan sebutan the power of emak-emak. Jadi sen kiri belok kanan. Saya tidak mau menuduh emak-emak di sini, ibu-ibu di sini, bukan. Tapi kalau misalnya orang yang naik motor, seringkali kita melihat ada kejadian yang seperti itu. Sennya ke kanan tapi dia belok ke kiri. Dan itu sering menjadi bahan pandangan bahwa itulah kekuatan dari emak-emak. Tidak mau tahu, yang penting hidup saya seperti itu gitu ya. Ini jalan saya, jadi yang penting saya bisa sesuai dengan keinginan saya. Sehingga tentu saja ini bisa menjadi bahan orang untuk mengolok, bahan orang untuk mentertawakan. Jadi the power of emak-emak itu bisa saja oke, benar gitu ya. Mereka merasa bahwa inilah yang paling benar. Istilah ini populer akibat segala pemahaman karena sesuai dengan pikirannya saja. Sehingga ya bisa menjadi batu sandungan, ganjalan bagi orang lain. Bagi dirinya mungkin tidak menjadi masalah, tapi bagi yang lain malah menjadi persoalan. Sehingga mau tidak mau harus kita juga pahami itu adalah bagaimana kita saling memahami satu dengan yang lain. Bagi pria katakanlah, tunduk kepada otoritas, tunduk kepada aturan itu tidak sulit.
Jadi saya yakin Billy itu tunduk pada otoritas, tunduk pada atasan itu tidak sulit. Bisa melakukan itu, sangat bisa. Karena ketika menghadapi atasan, menghadapi orang-orang yang memang punya otoritas di situ, sangat bisa dengan mudahnya mengikuti aturan yang berlaku. Itu bagi pria, bagi Billy. Otomatis akan menyesuaikan. Gaya bahasa tubuhnya pun akan berubah, mengikuti beradaptasi dengan orang yang memang menjadi dipandang oleh pria itu punya otoritas. Itu sangat mudah. Saya juga yakin Billy juga akan melakukan hal yang sama, bahkan mungkin mengalami hal yang sama. Ketika berhadapan dengan otoritas, saya dengan orang tua, dengan papa, itu pasti akan tunduk sedemikian rupa. Namun untuk wanita itu tidak selalu mudah untuk mengikuti aturan. Bukan berarti bahwa kaum wanita serampangan, bukan. Tapi yang jelas wanita itu seringkali protes. Sering gampang untuk berdebat, menang sendiri. Dan ingin selalu benar, saya yang paling benar. Namun tentu saja itu pun mungkin dalam kehidupan sehari-hari nanti akan dihadapi oleh Billy dan Ellen gitu ya. Sungguh harus juga siap-siap dengan hal itu. Tapi kalian sungguh mau katakanlah dengan membuka gerbang untuk katakanlah ingin kehendak sendiri bahwa saya mau menikah di hadapan Tuhan, mau juga membangun hidup rumah tangga bersama-sama, tapi sungguh yakin bahwa niat baik saya itu pasti akan berbuah baik juga. Sehingga berani untuk mengambil keputusan bahwa saya mau menikah di depan altar, mau menikah secara Katolik. Dengan tetap punya harapan akan baik-baik saja nanti dalam hidup perkawinan. Saya mengatakan bahwa hidup perkawinan itu atau kemudian keputusan untuk menikah itu tidak lantas akan mengubah diri kalian secara pribadi. Sifat, karakter, kebiasaan kalian tetap akan dibawa. Bahkan mungkin tidak berubah. Artinya bahwa pernikahan itu tidak akan mengubah pribadi kalian. Sehingga sungguh bagaimana jangan sampai kemudian lebih mengedepankan siapa yang lebih power di situ. Tapi sungguh mau menempatkan bahwa seperti yang dinasihatkan dalam bacaan pertama yang kalian pilih dari surat Rasul Paulus, Tuhan meminta para wanita, Ellen katakanlah, untuk tunduk. Hal ini bukan karena wanita lebih rendah dari pria, bukan karena Ellen itu dipandang lebih rendah dari Billy, bukan. Wanita tidak akan disebut sebagai penolong jika ia lebih rendah. Tapi sungguh Ellen dan juga Billy itu sejajar. Tidak ada yang kemudian lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak ada. Semua satu. Yang jelas bahwa mengasihi itu yang dikedepankan. Seorang pria, Billy, pun diberi perintah untuk tidak mudah mereka melakukan seolah-olah punya power, tapi sungguh tugasnya diperintahkan oleh Tuhan adalah mengasihi pasangan, mengasihi Ellen, sehingga kalian dengan saling mengasihi pasti akan sulit bagi Billy sebagai pria yang lebih mengandalkan perasaan itu kan wanita ya. Tapi mengasihi itu kan butuh perasaan.
Jadi sungguh egomu itu harus ditelan supaya bisa saling mengasihi. Terutama mengasihi Ellen sebagai istrimu. Ketika tahu bahwa pria itu jauh lebih berbeda ya ketika mengungkapkan perasaan kepada wanita seperti wanita, tidak lantas kemudian seorang suami tidak menghormati istrinya. Justru sebaliknya, harus menghormati istri. Yang satu akan yang muncul dengan sendirinya saat kita melaksanakan perintah yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Jadi sungguh kalian, yang pertama saya lebih berpesan supaya kalian tetap saling mengasihi. Bahwa kalian sampai dengan ada di depan altar, ketika kalian pacaran segala macam hal itu karena kalian saling mengasihi. Sampai kemudian ada di depan ini dan jangan sampai luntur, jangan sampai hilang. Saling mengasihi itu. Kalian tetap harus melanjutkan hal yang baik yang sudah kalian punya. Kalian yang saling mengasihi, jangan tertarik pada seseorang karena parasnya. Bukan karena riasan mukanya, bukan karena polesan mukanya. Sebab paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya. Karena kekayaan suatu saat bisa hilang, bisa musnah, tidak akan dibawa-bawa juga. Tertariklah pada seseorang yang membuatmu tersenyum. Jadi saya yakin percaya bahwa Billy dan Ellen pun kalian sampai memutuskan untuk menikah pun karena memang kalian sudah biasa tersenyum pada pasangan kalian. Jadi buatlah itu tetap berlanjut di dalam kehidupan kalian. Karena hanya senyum yang akan membuat hari-harimu di dalam hidup berkeluarga itu yang sebelumnya mungkin gambaran setiap menghadapi persoalan sesuatunya gelap, tapi ketika ada senyum menjadi cerah. Kalian akan tetap mempunyai kekuatan ketika menimba kekuatan dari pasangan kalian yang memang juga tersenyum satu dengan yang lain. Setia itu bukan soal fisik selalu bersama. Bukan soal foto yang kemudian dipajang bahwa saya selalu bersama-sama. Bukan juga sekadar kemana-mana pergi berdua. Bukan. Kesetiaan itu sungguh akan nyata ketika kalian satu dengan yang lain bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan perasaan kalian, baik senang, bahagia, ada pergulatan hidup, ada berkat yang kalian terima, itu kalian bagi bersama-sama sebagai pasangan. Sehingga itulah yang kemudian sungguh akan jadi berkat ketika kalian sungguh mau mengundang Tuhan untuk hadir dalam hidup perkawinan. Kalian pun akan menjadi sarana, alat yang digunakan oleh Tuhan untuk saling membagikan rahmat satu dengan yang lain. Jangan sampai luntur. Hari ini kalian akan saling mengungkapkan janji perkawinan di depan altar. Jadikanlah itu sebagai pondasi the power of love-nya kalian. Ketika kalian sudah punya power itu, kalian akan saling berkorban satu dengan yang lain. Saya tertarik dengan kasula yang dihadiahkan oleh umat di sini. Saya mungkin Billy atau Ellen lebih tahu bacanya apa. Katanya ini ada tulisan I. Tulisan I, kemudian di bawahnya itu ada burung pelikan, ya salib dan burung pelikan. Cinta yang paling atas. Jadi the power of love itu yang harus kalian tempatkan dulu
untuk menaungi kalian. Kalian akan saling berkorban satu dengan yang lain. Kalian juga akan saling mengasihi sebagaimana Kristus sudah mengasihi gereja. Kemudian juga seperti burung pelikan. Burung pelikan itu dia akan mengorbankan dirinya ketika anak-anaknya tidak bisa makan. Dia mengorbankan dirinya sampai mati supaya anak-anaknya tetap hidup. Jadi dalam hidup perkawinan juga harus saling mengorbankan diri. Ketika kalian mampu untuk saling mengorbankan diri, terjadilah hidup rumah tangga yang kalian mimpikan bersama. Jangan kecewakan kedua orang tua kalian yang sudah merestui kalian untuk membangun hidup rumah tangga. Buatlah orang tua kalian tersenyum, bahagia melihat hidup rumah tangga kalian. Buatlah juga orang tua kalian sungguh menerima berkat rahmat yang sama, karena kalian sudah meminta rahmat dan berkat dari Tuhan, bagikanlah itu. Semoga berkat yang diterima oleh Ellen dan juga Billy pada kesempatan pagi hari ini juga menjadi berkat bagi kita sekalian. Tolong doakan dan bimbing Ellen dan Billy, tapi jangan merecoki hidup rumah tangga mereka. Mereka ingin membangun hidup rumah tangga sesuai dengan cara Tuhan yang hadir di dalam diri-diri masing-masing dari mereka. Semoga dengan peristiwa rahmat ini kita semakin percaya dan yakin bahwa Tuhan itu selalu setia kepada kita, dan kesetiaan yang sama dituntut dalam hidup perkawinan kalian. Tuhan memberkati. Saya mengundang para saksi untuk berdiri di kiri dan kanan. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikatkan diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Dan kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Felix Febiliano, adakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya sungguh. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati Paula Ellen Jennifer Yolanda Ngare sebagai istri saudara sepanjang hayat? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapa yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Paula Ellen Jennifer Yolanda Ngare, adakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya sungguh. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati Felix Febiliano sebagai suami saudari sepanjang hayat? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia.
Untuk melingkarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Di hadapan Tuhan, imam, para orang tua, dan para saksi, saya, Felix Febiliano, dengan niat suci dan ikhlas hati memilih engkau, Paula Ellen Jennifer Yolanda Ngare, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, dengan segala kekurangan dan kelebihanmu. Saya akan mencintaimu dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Saya bersedia menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Tuhan pada kita. Di hadapan Tuhan, imam, para orang tua, dan para saksi, saya, Paula Ellen Jennifer Yolanda Ngare, dengan niat yang suci dan ikhlas hati, memilih engkau, Felix Febiliano, sebagai suami saya. Saya bersedia berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Jangan segala kekurangan dan kelebihanmu, saya akan selalu mencintai dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Saya bersedia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Felix Febiliano, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Paula dan Jennifer Yolanda Ngare, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanmu kepadaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Paula Ellen Jennifer Yolanda Ngare, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Felix Febiliano, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap saling berhadapan. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Boleh membuka kerudung dan boleh menutup. Billy boleh mengucup begini. Ya Bapa, sudilah menyucikan kitab suci
salib, dan rosario ini. Limpahkanlah kurnia berkat-Mu atas saudara-saudari ini, yaitu mendalami kabar gembira yang tertera dalam kitab suci. Rela berkorban sebagaimana makna salib putra-Mu, berilah supaya mereka penuh harapan memohon pertolongan Santa Perawan Maria melalui rosario. Semoga Allah yang berbelas kasih memupuk dan menguatkan ikrar kesalehan anak-anak-Mu dengan berkat-Nya, supaya anak-anak-Mu menjalani hidup di dunia tanpa celah dan kelak memperoleh hidup bahagia abadi di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih. Marilah kita bangkit berdiri. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Felix Febiliano dan Paula Ellen Junifer Yolanda Ngare. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Felix Febiliano dan Paula Ellen Junifer Yolanda Ngare yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa.
Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Saudara kasih, marilah kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikat-Nya dengan janji suci, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Paula Ellen Junifer Yolanda Ngare, mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Felix Febiliano, tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan,
menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan pernikahan Felix Febiliano dan Paula Ellen Junifer Yolanda Ngare sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Oh iya, maaf, aku maaf, lupa. Iya, aku ketar aja. You by my Maaf ya, side, Len. that's all I see. I close my eyes Aku and naruh ini ya. I can see Aku naruh ini dulu. Udah, pas. us. Here on my way to say I do. My secret dreams have all come true. I see the church, I see the people. Your forget mine, happy and smiling. And I can hear sweet voices Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta. Hari ini hari yang sangat kita rayakan. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri.
pada saat yang sungguh, berarti ini kami mohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami, agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sweet voices singing, Ave Maria. I see us now, your hand in my hand. This is the hour, this is the moment, and I can hear sweet voices singing, Ave Maria. Yang kami hormati Pastor Antonius Budiman OSC dan seluruh petugas liturgi, serta Bapak Ibu dan para sahabat dan kerabat. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih atas berlangsungnya ibadah pemberkatan perkawinan Ananda Felix Febiliano dan Ellen Junifer Yolanda Ngare dengan berjalan lancar. Pada kesempatan ini pula, kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada
Pastor Antonius Budiman OSC yang telah berkenan memimpin ibadat pemberkatan perkawinan pada hari ini dengan lancar, seluruh petugas liturgi yang telah membantu demi tertib dan lancarnya peribadatan ini, tim Komsos yang telah memfasilitasi acara pemberkatan ini secara live streaming, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan atas rangkaian acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah acara pemberkatan perkawinan ini, kami, keluarga, dan kedua mempelai bermaksud mengadakan resepsi sederhana di Hotel Istana Nelayan Convention Jati Uwung. Sebagai ucapan syukur kami, kiranya Bapak dan Ibu berkenan hadir. Akhir kata kami mewakili keluarga dan kedua mempelai, mohon maaf sekiranya dalam penyampaian ucapan terima kasih ini banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Tiada nada, tiada suara mampu mengungkapkan rasa bahagia tak terkira. Tiada sungai, tiada samudra mampu tandingi agung cintamu, lembut hatimu ubah hidupku, hadirmu dalam lubuk hatiku untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku Kau cinta. Tiada lembah, tiada bukit kan menghalangi langkahku menyambut kasih-Mu. Tiada tiada ragu, tak ingin aku jauh dari-Mu, ku ingin hidup bagi-Mu Yesus, hadir-Mu dalam lubuk hatiku untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku Kau cinta.